Supriyani bongkar gaya Polsek Baito minta uang, kalau 50 juta rupiah selesai. Guru Supriyani mengungkapkan perkataan penyidik Polsek Baito yang meminta uang dama 50 juta rupiah atas tuduhan memukul muridnya, anak seorang polisi. Guru Supriyani mengungkapkan secara gamblang kepada Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sulteng. Guru Supriyani merupakan guru honorer yang dituduh melakukan penganiayaan pada anak polisi yang merupakan muridnya sendiri. Pada Propam Polda Sultra, Guru Supriyani mengaku dimintai uang 2 juta rupiah dana 50 juta rupiah oleh Polsek Baito. Uang itu disebut Polsek Baito sebagai uang damai agar Guru Supriyani tak ditahan. Di Propam Polda Sultra, Guru Supriyani menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam. Pemeriksaan tersebut terkait penanganan kasus Guru Supriyani oleh penyidik Polsek Baito yang terindikasi melakukan kriminalisasi. Selain Supriyani, Propam juga meminta keterangan suaminya, Katiran, dan Lilis, wali kelas murid yang mengaku dipukuli oleh sang guru honorer. Bersama penasehat hukumnya, Andri Darmawan, Supriyani tiba di Propam Polda Sultra sekira pukul 13.25 WITA. Supriyani keluar dari ruang penyidik sekira pukul 17.32 WITA pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Selama diperiksa, Supriyani mengaku kurang lebih menerima 30 pertanyaan dari penyidik Propam Polda Sultra. Pertanyaan penyidik soal kronologi kejadian dugaan pemukulan siswa yang dilaporkan orang tua korban kepada dirinya saat itu. Yang ditanyakan soal permasalahan atau penuduhan penganiayaan yang terjadi di sekolah, katanya. Supriyani mengatakan penyidik juga mempertanyakan soal permintaan uang oleh oknum anggota Polsek Baito kepada dirinya selama kasusnya bergulir di kepolisian. Kalau yang 2 juta rupiah itu saya sampaikan diminta dari Kapolsek Baito. Dan uang itu awalnya Pak Desa yang memberikan, terus suami saya sampaikan ke saya kalau Pak Kapolsek minta uang 2 juta rupiah, ungkapnya. Sementara permintaan uang senilai 50 juta rupiah, Supriyani mengaku dimintai langsung oleh penyidik Polsek Baito dan jika tidak dituruti berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Kalau yang 50 juta rupiah penyidik langsung yang datang ke rumah. Menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa. Kalau dikasih 50 juta rupiah masalah selesai, jelas Supriyani. Bupati Konawe Selatan somasi Guru Supriyani imbas cabut perdamaian. Langkah Guru Supriyani mencabut perdamaian dengan pihak Aibda WH yang sudah disepakati di hadapan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melayangkan somasi ke Guru Supriyani atas pencabutan kesepakatan damai tersebut. Surunudin Dangga keberatan dengan alasan Supriyani mencabut kesepakatan damai sehari setelah perdamaian yang digelar di rumah dinas Bupati tersebut. Seperti diketahui, dalam suratnya, Guru Supriyani beralasan pencabutan itu karena dia berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Hal inilah yang dinilai pihak Bupati sebagai pencemaran nama baik. Dalam hal ini perbuatan saudari telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan. Tulis salinan surat somasi yang diperoleh tribunnyusultra.com pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Karena dianggap melakukan tindakan menekan dan memaksa saudari untuk menyepakati surat dimaksud. Yang dalam faktanya bahwa kesepakatan tersebut dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan. Serta disaksikan beberapa pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. Lanjut surat somasi. Surat yang diterbitkan di Andulo, tanggal 6 November tahun 2024. Itu diteken Kepala Bagian Hukum Pemkab Konsel, Suhardin, atas nama Bupati Konsel Surunudin Dangga, dengan cap stempel Pemkab. Pemkab juga mengultimatum Guru Supriyani untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Oleh karena itu,
Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam. Tulis surat itu. Jika Guru Supiyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi itu, Pemkab mengancam akan menempuh jalur hukum. Atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 2 dan Pasal 311 Ayat 1. KUH pidana. Jika sampai batas waktu yang kami berikan saudari tidak melakukan yang kami minta, maka kami akan menempuh jalur hukum, kata Suhardin dalam surat somasi atas nama Bupati Konawe Selatan itu. Karena saudari telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 2 dan Pasal 311 Ayat 1. KUH pidana. Lanjutnya. Demikian somasi ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. Tutup surat somasi tersebut. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat tersebut dilayangkan bagian hukum Pemkab Konsel. Surat somasi dikeluarkan bagian hukum, kata Anas yang dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Menurutnya, surat somasi tersebut untuk memberikan penjelasan sebenarnya kepada masyarakat terkait proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti yang tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya, itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani mengatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada saat proses mediasi, jelas Anas. Padahal, kan kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadirkan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Lanjutnya, tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas menambahkan. Anas menegaskan bahwasanya proses mediasi yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga dilakukan berdasarkan janjinya saat menggelar konferensi pers di Kota Kendari, belum lama ini. Intinya proses mediasi yang dilakukan kan merupakan janji Pak Bupati dalam konferensi persnya. Beliau akan memfasilitasi perdamaian untuk para pihak-pihak terkait, kata Anas. Pengacara Aibda WH kena skakmat imbas Guru Supriyani cabut kesepakatan damai. Upaya perdamaian antara Guru Supriyani dengan keluarga pelapor, Aibda WH yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, berbuntut panjang. Setelah Guru Supriyani mencabut kesepakatan damai, kini pengacara pihak Aibda WH, Laode Muhram malah kena skakmat. Laode awalnya menyinggung soal keputusan Guru Supriyani mencabut kesepakatan damai dalam pertemuan yang diprakarsai oleh Surunudin. Ia menyebut bahwa pihaknya menghargai keputusan Guru Supriyani. Kendati begitu, pihaknya masih meyakini bahwa Guru Supriyani melakukan tindak penganiayaan terhadap anak Aibda WH, DF. Saya pikir, persidangan akan tetap dilanjutkan bila seperti itu kesimpulan yang dipilih Ibu Supriyani. Kita akan melihat kebenaran materi itu dalam persidangan. Kita juga berharap kepada hakim bisa melihat perkara ini secara murni, lepas dari desakan publik atau sentimen. Ibu Supriyani ini terbukti sadar dan meyakinkan. Namun, arah kami bukan sekadar menghukum, tapi bagaimana hak-hak korban terpulihkan dan peristiwa ini tidak terulang lagi, katanya, dikutip dari tayangan Nusantara TV. Namun, pernyataan Laode dinilai tak sesuai dengan cerita yang disampaikan Guru Supriyani kepada awak media, termasuk terkait perdamaian dalam kasus yang sedang bergulir saat ini. Pasalnya, dalam tayangan yang sama, Guru Supriyani menegaskan akan mencari keadilan sampai kapanpun. Ia akan menuntut balik untuk mengembalikan nama baik saya dan sekolah, jawabnya. Lebih lanjut, Laode membantah adanya keterpaksaan Guru Supriyani menandatangani kesepakatan damai. Karena kami sangat yakin sebelum menandatangani surat tersebut, pasti dia membaca bahwa sepakat mengadakan perdamaian. Sikap ini menunjukkan adanya inkonsistensi dari Ibu Supriyani. Harusnya ada jangka waktu panjang untuk menyatakan keberatan, terangnya. Laode Muhram juga membantah adanya relasi kuasa yang menyebabkan Guru Supriyani terpaksa menandatangani surat kesepakatan damai itu.
Soal relasi kuasa, bisa kita ungkapkan kalau tidak mau. Tidak usah datang, tapi ini kan terkonfirmasi datang dari kuasa hukumnya, tambahnya.